Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak semua? Jumpa lagi di ruang podcast terkini ID yang cerdas tidak menggurui. Saya Maya yang akan memandu perbincangan kita ke depan. Bersama tamu saya hari ini ada Kak Bur, dan kita akan mengangkat tema bagaimana memotivasi dan tetap berkarya di masa pandemi ini. Apa kabar tak Kabur? Alhamdulillah Kakak Maya baik-baik dan sehat-sehat selalu. Lamanya baru ketemu langsung karena pandemi juga ya. Ya, Jadi, terbatasi. Kabur ini saya bilang dia itu kakak saya, guru, suhu, apa lagi ya kayak Teman naik gunung. teman naik gunung. Kabur, syukur kita bisa bertemu di awal tahun ini dan bisa melewati masa-masa berat kemarin, dan itulah yang kenapa sehingga kami meminta Kabur untuk hadir di tempat ini untuk kita saling berbagi dan memberi motivasi. Siap. Tapi sebelumnya Kabur ini saya ada beberapa pertanyaan yang Kabur harus jawab dengan cepat. Oke. Kalau saya Asal jangan kimia dan fisika. saya tahu Kabur tidak di situ karena Kabur di Fakultas Hukum. Jadi jauh kan? Siap. Kalau saya bilang gorila, SAR. Kalau saya sebut 921 MI, Mobilku. mobil tak, warna orange ya? Merah. Kalau saya sebut kucing, ayo. Kepo. SAR 2492 UH. Anggota SAR saya itu nomor anggota. Oh, nomor anggota. Jadi Kak Bur ini adalah salah seorang ketua SAR Unhas periode pas saya masuk waktu itu ya. 9596. 9596. Pas ketika saya masuk. Ya. Ada satu pertanyaan. Ya. Kalau saya sebut Zahra Rizky Mumtazah, Anak saya tercinta yang jauh di sana sekarang. anak semata wayang. Oke Kak. Oke, siap. Itu pertanyaan tadi yang mungkin akan mengingatkan kita. Masih ada satu. Kalau saya bicara soal ojol, ayo apa? Grab memang terdepan. iklan. Iklan ya Kak. Nah, kita berbicara soal ini. Kabur ini kan selain seorang rescuer, saya sebutnya volunteer, aktif di Palang Merah, terus aktif juga di, sekarang sudah notaris belum Kak ya? Masih proses. Karena pandemi akhirnya semua jadi terlunta-lunta. Insya Allah semoga cepat. Amin. Jadi sambil menyelesaikan notarisnya, ada satu aktivitas yang sangat unik. Ya. Beliau menjadi ojol ya. Tapi di hal uniknya itu, dia membuat cerita-cerita yang kita semua akhirnya terbawa dengan perjalanannya. Saya termasuk orang yang selalu tidak ketika membuka Facebook, saya kan selalu mencari halamannya Kabur untuk mengetahui, mengkepoin gitu. Sudah edisi berapa ya? Apalagi ya, sama siapa lagi Kabur gitu bercerita. Kabur sudah berapa tahun sih di ojol gitu? Jadi kalau ojol 3 tahun, kalau pasnya nanti bulan April tahun ini, tanggal 18 tepatnya, kurang lebih jam 12, itu 4 tahun. Masa di mana saya beraktivitas menjalankan fungsi melayani masyarakat yang butuh fasilitas transportasi. Kak, itu iseng atau apa dulu? Kan kalau tidak salah profesinya Kabur pernah jadi humas sebuah perusahaan besar gitu dengan beberapa profesi yang sangat wah dan sangat terus Kabur sekarang beralih ke ojol gitu. Ini iseng atau apa Kak? Jawabannya 2. Dia bisa sampingan, bisa dia depanan. Depanan maksudnya itu dia harus diseriusi karena di sana menjanjikan sesuatu. Karena sesuatu pekerjaan itu pasti akan ada hasilnya. Ada hasilnya, betul Kak. Dia menjadi sampingan karena saya suka terhadap sesuatu yang dinamis. Dan melayani masyarakat, misalnya dalam sehari saya memuat 15 orang, itu dinamis. 15 itu pasti karakternya beda-beda, dan itu saya senang sekali. Ada itu berapa trip Kak sejak kita masuknya? Trip rilis terakhir saya belum dapat, tapi kalau saya hitung-hitung mungkin sekitar di atas 7.000-an, hampir sekitar 10.000. 10.000 trip gitu. Wow. Ya, 10.000 trip, ambil rata-rata kali 2 berarti 20.000. Sudah satu kursi itu ya.
Cukup ya. Sudah bisa maju Kak. Satu dapil ya. Ini kan bertemu dengan penumpang ya, bermacam-macam karakter. Macam-macam. Dan yang serunya itu Kabur bisa menuangkan cerita itu dalam bentuk tulisan dan kita semua terbawa dengan cerita itu. Alhamdulillah. Kak, bisa dicerita pengalamannya tentang penumpang-penumpang yang Kabur bawa itu? Karena saya lihat ada juga yang diajak bernyanyi, ya kan? Yang bernyanyi itu kalau tidak salah yang Toraja pernah, anak mahasiswa kan? Yang Tomipare, kemudian ada juga yang dari Papua. Mereka waktu itu mau pergi ikut lomba kalau apa ya? Ada yang ikut lomba, ada yang mau pulang ke kosnya, ya saya ingat. Terus diajak nyanyi. Ajak nyanyi. Bagaimana itu Kabur bisa membangun komunikasi dengan penumpang gitu? Ya pandai-pandai kita karena kan kelas strata yang kita layani ini kan berbeda-beda, laki perempuan, mulai dari dewasa sampai anak-anak. Kemudian ada yang barangkali habis putus dengan pacarnya, ada yang pas lagi menuju ke pelaminan, pernah juga. Dan saya bikin cerita. Jadi karakternya itu beda-beda. Ada orang tua yang suka cerita, ada yang tidak suka, macam-macam. Pernah ada yang marah nggak? Nyuruh diam atau kenapa? Kalau marah, penumpang marah sama driver itu makanan hari-hari sebenarnya. Masuk Kak? Cenderung menjadi makanan hari-hari karena mereka kan ekspektasinya dilayani dengan baik. Tetapi mungkin dalam pengalaman ada hal-hal yang mereka menganggap bahwa itu masih jauh dari ekspektasi mereka itu. Jadi marah-marah dalam bentuk macam-macam. Dikasih bintang, bukan bintang 5 ya. Iya. Bintang itu kalau di ojol itu khusus di aplikator yang saya jalani. Dikasih bintang itu? Sangat penting karena apabila saya lupa nanti setelah mau buka aplikasi lagi berikut baru ada peringatan. Iya lupa kasih baru ceklek gitu. Kita kan kasihnya tuh 4. Niatnya tulus karena menganggap pelayanannya memang sudah baik. Artinya pelayanannya baik, bukan tidak baik. Tetapi efek di driver itu semacam penghukuman karena di bawah 5 itu rating kita akan turun, performa kita itu turun. Jadi kasih bintang 5 ya Kak ya? Itu sangat mengganggu psikologi. Iya. Itu sangat mengganggu psikologi teman-teman. Sampai 3-4 hari yang lalu ada yang sempat masih mengeluh, saya bilang kita udah lewatin ini barang kurang lebih 4 tahun. Bagi saya hampir 2 tahun yang lalu saya sudah tamat dengan soal bintang. Dia mau kasih 1, 2, 3, 4 atau 5 atau tidak sama sekali atau asal jangan bintang 7. Pas saya lagi pusing kepala. Itu saya menganggap hal yang biasa. Saya cuekin aja. Intinya bahwa kita kerja tulus, kita kerja sebaik-baiknya melayani masyarakat. Karena yang kita layani ini hari ini mungkin bagus suasana hatinya. Dia lagi nyaman. Beda-beda ya. Besok kita mau lakukan hal yang sama, treatment yang sama, ternyata beda. Ternyata dia habis ada masalah. Apakah kemudian dia habis dimarahin di kantornya atau mungkin istrinya habis marahin. Nah, kita treatment hal yang sama kemarin, ternyata responnya beda. Itulah yang sangat saya sukai. Challenge-nya di situ. Jadi itu semacam tantangan tiap hari Kak. Tantangan. Tiap hari besok sebentar ini akan bagaimana lagi? Ya. Nasib kita satu soal bintang, nasib kita itu ditentukan kapan orangnya turun dari mobil. Setelah dia turun kita nggak tahu tuh bintang berapa dia kasih. Apakah sebentar dia turun agak membanting pintu. Walaupun diingatkan, misalnya. Kadang ada yang ingatkan. Saya dulu sering juga ingatkan, tapi belakangan saya tidak sering mengingatkan. Saya lepas saja sama mereka, dia mau kasih atau tidak ya silahkan. Tapi ada memang yang penumpang-penumpang tertentu, klaster tertentu, memang mereka sangat sadari bahwa begitu pentingnya penilaian performa itu terhadap driver dan mereka kemudian memberikan juga semacam notis-notis catatan-catatan. Nah itu catatan-catatan di mata ojol, di mata driver ojol itu menjadi sesuatu yang sangat didamba-dambakan. Kadang ada yang menulis. Misalnya ada yang saya punya. Paling tidak terima kasih ya. Terima kasih, mantap, sopirnya ini macam-macam tuh. Itu kalau ada itu teman-teman posting sebuah bukan kesombongan, sebuah kebanggaan dan dapat apresiasi dari penumpang. Itu hal yang
yang luar biasa sebenarnya, meskipun cuma satu kata atau dua kata. Kalau Saya Sakti pernah biasanya Kak apa nih keren, maksudnya mobilnya wangi, bersih, itu. Ya itu atau apa ini drivernya ramah, ya. itu. Nah, di aplikasi yang saya geluti itu kan mengelola sebuah Facebook komunitas dan kita ada di sana. Ternyata hal kecil itu sangat berguna Sangat ya. Dan itu kemudian dikompetisikan oleh beberapa minggu yang lalu. Itu ada kompetisi, kemudian melihat bagaimana penumpang memberikan apresiasi, dan itu dikompetisikan dan ada hadiahnya, dan banyak teman-teman yang ikut. Saya kebetulan tidak ikut karena di Facebook itu saya sudah tidak bergabung. Oh begitu. Begitu. Jadi respon penumpang terhadap driver itu sekecil apapun sangat berarti, baik yang akan membuat drivernya itu menjadi murung maupun menjadi bahagia sedikit saja. Kak pernah ini nggak, maksudnya kita kabur lagi ngajak ngobrol tapi begini dia nggak mau diganggu gitu, apa nih penumpangnya justru lagi mau diam-diaman, pernah? Ada, pernah. Saya dapat dari daerah mana itu ya? Kan kabur kan daerah pasti kan menyapa kan? Ya. Saya kan orang suka cerita. Karena dari cerita, dari bicara, saya kan kemudian bisa menggali banyak informasi. Terkadang saya lakukan survei-survei kecil-kecilan tentang respon masyarakat terhadap ojol, dan kalau ke pilkada kadang-kadang masuk bertanya begitu. Nah, suatu saat saya dapat penumpang dari daerah Nuri. Ada salah satu jalan di daerah Nuri. Pas dia naik, dia waktu itu kayaknya mau pergi les ya. Duduknya di depan, anak gadis seusia anak saya lah, pakai celananya jeans yang robek-robek pendek di atas paha pasti ya, baju kaos, kemudian dia pakai headset. Karena dia naik di depan, saya menganggap bahwa orangnya ini humble ya, enak. Saya langsung ngobrol, langsung dia kasih kode, jadi tangannya di mulut. Ternyata disuruh saya diam. Saya wah, salah saya, kan saya salah, saya salah. Ya udah, saya diam. Nah, driver itu kalau tidak bicara sepanjang jalan, ngantuk. Wah, macam-macam itu. Kan pikiran kita jadi macam-macam itu biasanya. Kalau bahkan ada penumpang yang pernah bilang, "Pak, kalau kita diam, saya maunya driver itu yang bicara." Karena kalau tidak bicara Pak, dari sepanjang perjalanan ini sampai di lokasi pengantaran saya punya mulut ini kayak batu bata, begitu istilahnya. Dan itu memang terasa. Nah, tetapi kemudian si penumpang saya ini ketika sudah mendekat ke sekitar Rujak, waktu keluar dari arah Ratulangi ya, Raja Wali, dia kemudian buka suara. Dia minta maaf, bilang, "Pak, tadi minta maaf saya lagi." "Oh iya, saya minta maaf malah." Waktunya itu sangat singkat, kurang lebih 5 menit kan sampai di tempat tujuannya. Ternyata ceritanya enak. Cuma mungkin karena ada kebutuhan dia, akhirnya dia sempat menegur saya. Jadi bukan karena karakternya. Selama ini sih kalau penumpang, bahkan ada beberapa teman yang tanya, bahkan yang sampai pakai cadar pun, saya nggak tahu apa ini, bukan semacam apa. Yang pakai cadar itu malah ada semacam tantangan luar biasa buat saya untuk saya bisa berdiskusi dengan mereka. Bahkan ada yang sampai duduk di depan, padahal banyak teman-teman itu yang mengatakan bahwa itu mereka sulit dapati, tertutup di belakang dan sebagainya. Dan mau foto pula, mau foto dan bergaya-gaya itu banyak tuh foto-foto saya. Dalam sepanjang masa 4 tahun ini, menjelang 4 tahun ini saya bawa, kalau yang untuk pakai cadar itu tidak pernah ada pengalaman yang menyulitkan. Semuanya yang saya ajak baik, mulai dari yang kecil sampai yang ibu-ibu yang pakai cadar, semuanya. Teman-teman kadang bilang begini, "Om Bur, ajar dulu." Saya bilang, ya sulit saya ajar karena itu soal bawaan. Bagaimana kita soal pengalaman, soal pengalaman. Tetapi saya intinya begini, mau memulai sesuatu untuk berbicara dengan orang, awali dengan senyum. Awal dengan senyum. Jangan kita punya muka lagi susah, kemudian kita ajak dia ngomong, pas dia lihat kita nggak musuh. Ini maksudnya apa? Basa-basi atau apa? Atau berkelahi. Kontak pertama kita kan ketika mereka akan naik di mobil. Ya, kita buka turunin kaca, kemudian kita sapa mereka dengan senyum, silahkan apa. Kalau saya sih biasanya kalau
SOP ya. Iya. Pas dia naik, Bu, nggak ada yang tinggal lagi. Oh, tidak ada. Pas jalan, Pak, sebentar Pak, ada yang tinggal. Nah itu. Iya. Penumpang biasa begitu, sudah dipastikan tidak ada tinggal, pas jalan, untung masih dekat, bilang, Pak, sebentar Pak, handphoneku tinggal. Nah, balik lagi. Nah, dari situ kontak awal itu yang kemudian bisa membuat bagaimana perjalanan kita ini bisa dipenuhi dengan bicara atau diam sepanjang jalan. Memberikan kenyamanan juga, Pak. Ya? Kontaknya di awal itu ya. Oh, iya. Begitu, itu pengalaman saya ya, pengalaman saya. Mungkin juga ini karena kan pengalaman Kabur juga yang dulu sebagai humas gitu ya, jadi PR gitu ya. Jadi boleh jadi, dengan orang-orang itu sudah mengetahui karakter dan bagaimana memperlakukan orang ya. Gitu Kak ya. Sepertinya begitu. Ini ada yang menarik juga Kabur dari kalau saya bilang kan dari saya pembacanya Kabur. Saya berpikir bahwa Kabur itu bukan cuma misalnya tunjang finansial nih, karena saya lihat malah banyak yang banyak digratiskan. Saya interupsi itu, begitu juga itu. Iya, tapi banyak ada beberapa yang ternyata Kabur malah lebih saya lihat ke sisi kemanusiaan yang. Ya itu warna hidup ya. Warna hidup. Itu warna hidup. Saya pakai baju orange karena tim SAR. Katanya warna orange itu warna kemanusiaan. Oh gitu. Ya, katanya. Ya. Katanya. Jadi kemudian saya di SAR. Di Palang Merah juga. Iya. Kemudian di saya kan ya. Kenapa lupa. sejarahnya kemudian ada yang gratis atau diskon dulu, ada program diskon. Diskon ya. Diskon dulu anak itu anak sekolah diskon 50%. Sepanjang dia dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke tempat yang ada hubungannya dengan sekolah. Itu Kabur sendiri yang buat diskon atau? Itu program pribadi. Program pribadi. Itu niat pribadi. Kemudian kalau ke tempat ibadah itu 50%. Nah itu. Kemudian banyak iya. Yang diskon begitu. Tapi ada juga yang sifatnya insentif. Kadang kita lihat orangnya. Tapi kalau untuk orang sakit, saya kurang tahu sejak kapan itu saya mau mulai. Tapi kalau orang sakit, insya Allah saya masih komit untuk tidak menerima pembayaran sedikit pun. Nah itu yang saya tangkap. Ada yang tanya bilang dah rugi. Saya bilang kalau mau berbuat baik, kalkulatornya itu disingkirkan karena pasti kita rugi. Pasti rugi secara matematik, ya. Finansial kita rugi. Duit kita tidak terima dari dia, tetapi kan kita kena potongan juga. Iya, dan kita mengantar waktu. Iya, waktu dan sebagainya. Tetapi saya bilang itu akan diganti. Dan banyak apa? Ini juga ini ada satu pengalaman hidup saya. Ternyata itu Tuhan dia memenuhi janjinya, dia akan balas ketika masih di jalan juga. Kadang di trip ini saya kehilangan mungkin sekitar 20.000, 30.000. Di trip berikutnya saya itu dapat selisih. Dan memang sejarahnya mirip-mirip. Kejadiannya seperti itu. Itu kasusnya bulan puasa. Jadi ceritanya yang saya bikin cerita-cerita, kan saya bikin cerita itu rutin. Yang tagar driver ombur Grab ya. Ini sekarang sudah masuk, kemarin ketika memuat salah satu kru dari Makassar terkini itu edisi 260. 260. Itu kejadiannya begini. Saya memuat seorang penumpang dia bertiga, dia dengan anaknya, kemudian ibunya di belakang. Tujuannya itu ke A, tetapi yang dia masukkan itu B. Tapi yang buat pesanan itu bukan dia. Dipesankan. Ponakannya. Oh, iya. Saya ambil rute Abdullah Deng Serua. Kita sering dengar Biring Romang. Oh iya, Biring Romang. Kalau jalan Biring Romang adanya di daerah Antang. Bukan. Ukip. Oh. Depan Kavaleri. Oh iya. Jalan Biring Romang turun itu. Iya. Atau masuk di jalan sana ya? Sudiang. Dayak. Kalau Biring Romang itu juga ada di Antang. Nah, iya, yang di Danau itu. Di Antang itu saya bilang Biring Romang. Saya karena Biring Romang waktu itu kan baru-baru ya, belum terlalu lama, jadi kita belum hafal benar itu nama jalan. Saya arahkan kendaraan selalu ke sana. Sampai di mana lagi, di Latumahina ya. Dia sempat negur, Pak, kenapa enggak belok tadi Pak? Ke lampu merah kan, ke Telok situ. Telok, iya. Saya bilang kan kita mau ke Biring Romang, dia bilang bukan Pak, saya ini mau
kebiring Romang yang di Ufri, dia bilang begitu. Ukip ya, Ukip. Oke. Baru saya tersadar di situ. Saya singgah dan kemudian saya lakukan cross check. Di aplikasi itu tujuannya ke Antang dan pada posisi itu kurang lebih sekitar 11 menit, 12 menit sampai. Karena sudah ada sesuatu kondisi yang tidak bagus, akhirnya apa? Dia tetap ngotot mau diantar dulu ke tujuan sebenarnya. Padahal waktu itu saya sudah kasih opsi begini, Bu. Saya kan kebetulan mau ke Unhas. Bagaimana kalau saya dulu kasih selesai titiknya sesuai dengan aplikasi, nanti saya antar Ibu kembali ke. Jadi saya tidak killing time kan? Bolak-balik kan? Jadi setelah saya nanti antar dia ke titik yang sebenarnya baru saya balik ke Unhas. Waktu itu kan saya masih proses S2 di Unhas. Tetap tidak mau, bahkan ada tuduhannya. Bapak itu mata duitan begini, memang sengaja itu driver suka bikin begitu jadi bisa dapat duit tambahan. Dia ngomong macam-macam sampai mau lapor polisi apa segala macam. Ya daripada ribut akhirnya saya kasih turun. Itu tarifnya 40.000. Saya kasih turun dia di masjid yang di Telok situ. Dia mau kasih duit, saya bilang, Bu tadi kan kita bilang saya mata duitan. Itu uang ambil kita untuk pergi lanjut ke lokasi yang sebenarnya. Ibunya yang di belakang sempat menangis karena ibunya sudah lihat semua data-data yang saya tunjukkan memang kesalahan di ponakannya. Ponakannya juga ini entah kenapa handphonenya sudah mati jadi tidak bisa dikonfirmasi. Nah, ibunya ini bahkan sampai bersedih sekali, dia serahkan saya uang. Saya bilang, Bu begini Bu, kalau memang Ibu tulus, Ibu kembalikan itu di masjid itu ada celengan, Ibu masukin di situ Bu. Saya ikhlas. Dari situ saya jalan masuk ke Antang, ada masjid yang di Borong. Setelah habis sholat di situ keluar ada kejadian lagi. Nah setelah itu saya dapat orderan berikut. Orderan berikut itu saya kan kehilangan 40.000, 40.000 sekian lah kira-kira. Waktu keluar dari masjid ada orang penjual bakso gandeng orang Jawa jatuh dan terburai dia punya bakso dan kita sempat sayur-sayur di situ. Kita sayur-sayur suruh dia pulang kasih duit. Ada beberapa semua masyarakat yang sampai di situ kita sayur-sayur. Kemudian saya jalan tidak jauh kemudian dapat orderan. Kita tahu tidak berapa selisih orderannya itu dia kasih duitnya ke saya. Ini janji Tuhan ini ya. Lebih 80.000 selisihnya. 11.000 sekian tarifnya, dia bayar 100.000 tanpa minta pengembalian. Padahal bantuan saya itu simple Ji. Kan gerimis. Pas masuk gerimis saya singgah, saya langsung refleks, saya turun ambil barangnya. Karena ada beberapa dos. Saya langsung kasih naik di mobil dan dia dari Borong ke Batu Raya, tidak jauh sih. Kurang lebih tidak sampai 10 menit, paling 5 menit. Turun, nah itu diganti semua itu. Pelajaran hidup. Nah disitulah kemudian saya bikin cerita, awal ceritanya. Dan disitulah termotivasi. Insya Allah karena saya tidak punya uang untuk bisa beli rumah sakit, bikin rumah sakit, mengobati orang, jadi cukup dengan bayaran itu saya tidak terima. Jadi setiap orang sakit yang kabur antar tidak pernah akan diberikan bayaran. Dan itu bukan cuma saya sendiri yang mempraktekkan, banyak sih sebenarnya teman-teman. Akhirnya menginspirasi ke yang lain. Ada bahkan yang sudah lebih duluan. Terutama teman-teman driver yang suka ngetem di daerah-daerah rumah sakit. Itu banyak sebenarnya. Cuma kan mereka tidak sempat menceritakan. Saya menceritakan ini tidak ada niat lain kecuali hanya ingin berbagi, kemudian untuk memotivasi. Ada yang bilang, ini Ria, saya bilang itu urusan saya dengan Tuhan. Iya betul. Saya sudah kasih bersih diri saya untuk hal-hal yang begituan. Ini niatnya kalau Anda tidak bisa melakukan, setidak-tidaknya doakan agar saya bisa terus melakukan. Amin, Tapi saya berharap yang baca melakukan hal yang sama. Sehingga, karena intinya begini, semakin banyak kebaikan yang kita lakukan di dunia, semakin damai hidup kita. Betul Kak, betul. Itu intinya. Tapi kalau yang program yang untuk anak sekolah itu masih berlanjut juga Kak? Sekarang anak sekolah kan tidak ada. Masuk di 2019, saya sudah tidak lakukan, tetapi by case lah. Kalau misalnya ada penumpang, ada yang naik, itu saya lihat kondisinya. Jadi tunggu dulu Pak Kak ya. Ada yang cerita soal ini waktu kabur tentang yang apa itu?
ada beberapa ini karena banyak cerita sih ya yang apa nih membuat Iya. tunggu dulu Kak. Soal Yang waktu kabur dia apa ini mengantar ini penumpang. Terus tiba-tiba apa ini penumpangnya sakit atau apa ya sampai kabur harus mengantar balik lagi, gimana itu ya? Yang mana itu? Saya banyak, saya lupa. Iya, terlalu. Ya pokoknya apa ini pemirsa lihat aja deh di Facebooknya Kabur, itu banyak sekali tentang cerita-cerita inspirasi, dan saya juga tetap mengingatkan untuk tetap sounding dan update berita kami di web terkini.id, Instagram terkini.id, dan Facebook kami di terkini.id. Jangan lupa di subscribe ya di YouTube-nya kami juga. Karena kami juga butuh subscribe Anda. Ya kan, wajib itu. Wajib. Termasuk juga ketika ternyata kalau kita naik ojol jangan lupa kasih bintang 5, karena ternyata itu sangat enteng sih sebenarnya yang kita lakukan, tapi itu sangat berarti bagi para bintang 5 plus sedikit kata-kata apresiasi. Iya, misalnya apa ini memberikan apa ini drivernya cakep. drivernya atau sesuatu yang menggelitik tetapi kemudian enak nanti diperbincangkan, karena begini, kalau ada yang begituan itu rame perbincangannya di grup-grup WA. Sampai pernah itu ada kan misalnya ketika membalas ojol saja sih kadang menjadi sebuah cerita. Lagi di mana, lagi di Hatita. Banyak itu macam-macam itu. Pokoknya dia bilang bisa tunggu ya, bisa. Pokoknya saya tunggu sampai di pelaminan. Macam-macam. Maksudnya balasan-balasan itu macam-macam. Sebuah cerita-cerita yang ada yang pernah, dan itu sempat jadi bukan viral sih. Maksudnya sempat diperbincangkan di Facebook komunitas. Waktu saya ngantar, setelah turun, kata-katanya kalau nggak salah begini, enak dinaiki. Pokoknya begitu kata-katanya itu. Enak dinaiki. Pokoknya mobilnya enak dinaiki begitu. Wah, itu rame itu kan, konotasinya teman-teman kan lari kemana-mana itu. Tahu lah kalau kehidupan lagi-lagi kan lari kemana-mana. Itu rame itu. Iya, itu rame. Padahal kan memang kadang bahasanya kita itu kan yang bisa mungkin dia maksud bersih, ramah, nyaman. Kemudian kan dia waktu itu dengan adiknya, dengan ibunya, dengan neneknya. Setelah saya kasih turun di salah satu perumahan besar di daerah Daya, setelah Daya ada yang perumahan besar di situ, turun bantu angkat barang. Mungkin karena apresiasi itu akhirnya nulisnya padahal apa adanya begitu. Ternyata itu menjadi buah bibir. Bisa menjadi bahasa enak dinaiki apa nih? Ya, itu jadi bahan apa? Tapi kan kalau bahasanya kita itu sebenarnya bahasa simpel, bahwa ternyata mungkin nyaman. Itu kalau di aplikasi dia kayak seperti begini. Kalau di aplikasi ya. Ini ada beberapa yang masih tertinggal di saya ini. Kalau tulisan saya yang terakhir itu mungkin masih ada di sini. Nah ini kayak gini. Kalau ini standar ini, baik, terima kasih, makasih, panjang sekali. Terima kasih, mantap. Nah ini kadang menjadi bahan hiburan, menjadi hiburan kita. Nah, nanti itu tulisannya akan jadikan buku kan? Kalau niat saya begitu. Semoga ada yang dengar yang mau jadi sponsor ya. Semoga, terutama Makassar Terkini cetaknya nih. Amin. Kalau sudah ada sponsori, kita siap cetak. Ya harusnya saya punya aplikator yang sponsor. Iya. Karena cerita Kabur ini bukan cuma maksudnya untuk memotivasi para driver, tapi kita juga akhirnya tahu bahwa itu bisa menjadi sebuah hubungan yang sangat humanis antara orang per orang, dan ternyata perjalanan yang singkat itu pun bisa menjadi sebuah kisah. Itu banyak sekali kisah sebenarnya. Banyak teman-teman yang punya kisah sebenarnya lebih pantas untuk diterbitkan. Tapi memang ada kendala di soal bagaimana menuturkan itu dalam bentuk kata-kata. Penuturan literasinya. Jadi kadang beberapa teman saya bilang begini, bercerita apa? Bercerita seakan-akan kau lagi bercerita ke saya. Iya, nanti saya tulis saja di situ, karena nanti dia akan baik ketika kita terus melakukan. Istilahnya kan begini, Allah bisa karena biasa. Betul, Kak. Kalau kita tidak pernah memulai dengan satu kata pertama, tidak pernah akan sampai di akhir. Betul. Pokoknya tulis, dan alhamdulillah yang saya pantau ya, banyak yang menulis jadinya. Ada tulis yang agak panjang, ada yang pendek, mungkin 1 paragraf, 2 paragraf. Silakan.
Kalau saya kan agak panjang, tapi ada juga yang pendek. Terkadang saya mau bikin pendek, teman-teman bilang, kalau panjang itu kan capek kita baca. Saya bilang, kadang juga pesannya tidak sampai. Jangan sampai nanti pesan tidak sampai, kemudian akhirnya dia menjadi liar ceritanya. Kayak membosankan ya. Membosankan, kemudian nanti takutnya selalu dia bilang, kenapa yang ujungnya saja yang dicerita. Saya selalu sembunyikan hal-hal yang mengarah ke keegoanku begitu. Di belakang sekali kadang saya simpan agar tersembunyi. Tetapi cerita-cerita di awal itu, 1 paragraf, 2 paragraf di awal itu, bagaimana memotivasi kita. Karena ini bukan cuma untuk driver sebenarnya. Banyak hal juga yang sifat edukasi, informasi, dan komunikasi ke penumpang. Teman-teman tiba-tiba dibanting pintu. Nah, itu kadang saya sampaikan ke juga tulisan-tulisan itu sebenarnya kan sedikit juga menyentil bagaimana perilaku kita. Tapi belakangan ini kalau kita lihat karena memang sudah waktu sudah berlalu, masyarakat kan sudah semakin teredukasi juga, mungkin sudah dapat informasi, pernah dapat cerita dari driver yang lain, jangan banting pintu dan sebagainya. Hampir sekarang kita tidak pernah dengar lagi ada banting pintu. Bahkan saya sempat bikin stiker loh. Dan saya bagi-bagi ke teman-teman driver. Di pintu, Bahkan ada penumpang yang perilaku ponakan-ponakannya ketika naik mobil suka banting pintu, dia minta, Pak boleh saya beli, saya bilang, oh jangan dibeli, minta. Jadi saya kasih dia. Supaya dilakukan juga di lingkungan keluarganya. Dia pasang di mobilnya, memang dia mau pasang di mobil. Betul. Dia warga turunan dan dia cerita, bagus ini Pak. Kebetulan kan saya simpan 1 di belakang jok drive penumpang di samping driver. Jadi lihat, tetapi di kaca-kacanya, di pintu kaca ada juga, termasuk di belakang. Di belakang itu antisipasinya untuk siapa? Kalau kita masuk di mall, kalau kita masuk mall kan ada pemeriksaan tuh. Yang pemeriksa. Ini sedikit ini sedikit informasi. Kalau kita masuk di mall, usahakan kaca depan itu ada yang dibuka. Karena kalau ada pemeriksaan di belakang dan kemudian dia tutup agak keras, hempasan telinga, anginnya itu bisa merusak telinga. Betul. Karena tidak ada yang keluar, dia kedap kan? Plak. Betul. Itu terasa itu. Jadi saya kebiasaan kalau masuk di mall, masuk di mana-mana yang ada pemeriksaan, saya langsung ingatkan buka kaca, Pak, tutupnya pelan. Karena itu keras itu. Hentakannya keras itu. Betul. Dan itu menciptakan angin kayak bukan dan sangat cepat. Dan itu kalau bisa membahayakan telinga, itu terasa itu. Betul. Itu salah satu dengan ojol ini saya jadi tahu gitu. Jadi setiap saya masuk, saya buka itu sambil kemudian sampaikan bahwa tutupnya pelan. Jadi akhirnya banyak pengalaman bukan cuma untuk ojol kayak. Bukan untuk kehidupan sehari-hari. Bermasyarakat. Betul sekali. Ada juga yang tutup pintu kraks. Dulu kan kita marah. Reaksinya kan kita marah. Bintang 2, bintang 3 yang dia kasih. Karena kan dimarahin. Jadi kita diam. Lama-lama kita berdamai. Saya kalau ada yang sekarang ini ya, saya tidak pernah marah karena saya pukul dahi saja. Ayo minta ampun, hancur di pintuku. Jadi kalau kadang guyon saja kayak. Dibikin guyon. Mau diapain sudah dibanting. Kan tidak mungkin dibalas lagi kan. Kalau kebetulan penumpangnya baru naik, itu kadang ditegur sendiri sama sesama temannya. Tapi ada juga yang ngeyel. Naik di depan, duduk, dibanting, pak keras. Saya bilang, Pak, itu pintu bisa nggak agak lembut caranya ditutupnya. Biasa driver malah bisa suruh kasih kencang-kencang, Pak. Saya bilang, wah bahaya itu Pak kalau begitu. Ya kayak seperti begitu pengalaman kita di jalan. Kak, kira-kira kita mau jalan ini sampai berapa tahun? Ada target nggak? Ada target misalnya, cukup lah. Kalau untuk ini kan ini bagian dari bagaimana, bukan aktualisasi ya, tapi pergaulan. Karena dengan ojol ini saya menemukan keluarga yang hilang. Misalnya sudah sekian lama tidak ketemunya di mobil. Dan saya paling bahagia itu. Banyak teman-teman yang menghindari. Apalagi kalau dapat tiba-tiba dosennya. Saya kalau dapat dosen saya senang malah. Dan itu menjadi cerita seru itu sepanjang jalan. Dan beberapa kali waktu saya ambil S2, itu beberapa kali bahkan ada dosen yang selalu berharap dapat, akhirnya dapat juga, tapi bukan di kampus malah. di daerah antara malah saya ketemunya. Saya lagi melintas di depan, dia ngorder dari dalam, ketemu, akhirnya kesampaian juga itu niatnya cerita.
Atau kita ketemu teman sekolah yang puluhan tahun. Saya teman SMP itu hampir 20 tahun ketemu di mobil. Saat aplikasi yang tidak tidak ya, gitu ya. Ruang yang sekecil itu menjadi forum silaturahmi. Dan saya banyak dapat keluarga baru di situ dan sampai sekarang masih berhubungan. Kak, masa pandemi kemarin bagaimana Kak Bur tetap memotivasi teman-teman ini? Karena Ya, kan memang, kemarin kan sangat ya memang agak turun ya. kan? Agak turun. Waktu awal-awal itu sekitar bulan 3 bulan 4 ya. Itu jalan kan sunyi. Betul. Satu hari kalau masih dapat 3-4 lumayan itu. Atau itu kayak yang akhirnya menjadi inspirasi membuat sekarang itu yang mitra berbagi itu? Bukan, itu sudah ada. Kalau komunitas ya, yang komunitas itu sudah ada. Komunitas itu juga didirikan memang untuk tujuan berbagi. Makanya namanya mitra berbagi. Tujuannya untuk berbagi. Jadi sebenarnya kalau dibilang ide-idenya kayak gimana itu, Kak? Idenya begini. Saya berenam. Ada namanya Om Leo, kemudian ada Om Ocha, Om Fadli, Om Nyangkut, kemudian Om Ahmad Rifai dan saya. Kita ngumpul di salah satu warkop di Boulevard. Tapi ceritanya ini begini, kita kan pengen orang jujur dengan pekerjaan ini. Orang jujur dengan pekerjaan ini. Dulu kan banyak yang nembak, yang shoot, yang pakai aplikasi macam-macam. Kayak apa? Hantu-hantu apa? Ya, macam-macam lah itu, macam-macam. Karena mereka kerja itu targetnya adalah buruh insentif, bonus, dan itu besar. Awal-awal itu kan tembus di angka 400 ke atas. Sekarang ini praktis bisa dibilang ada tapi tiada tapi ada. Nah itu. Karena kejar-kejaran itu akhirnya kan main shoot-shoot, suruh teman yang nembak sendiri, pesan ya, pura-pura pesan dan sebagainya. Macam-macam lah. Ada yang tuyul juga, yang mobilnya jalan sendiri, kelihatan di laptop apa. Padahal tidak ada mobilnya di situ. Atau dia pakai motor kemana-mana begitu, atau di warkop saja kasih jalan semua itu, karena ada yang ditangkap itu. Nah, cerdas juga. Nah ini kan sangat mengganggu aktivitas teman-teman yang kebetulan real jalannya. Ya, yang memang mau jujur-jujur. Karena kalau ada dia punya tembakan masuk di teman-teman yang ini kan pasti dibatalkan. Iya. Kalau dibatalkan kan performa turun. Nah ini ada hukum satu yang saya agak sebenarnya bingung juga di hukum online ini. Penumpang batalkan atas maunya sendiri, pakai jempolnya sendiri, atau karena sistem yang membatalkan, atau karena memang saya yang membatalkan sebagai driver, hukumannya tetap jatuhnya ke driver. Oh begitu. Iya, saya kuliah S1, S2 hukum, saya tidak pernah ada dapat teori begitu. Bukan yang melakukan, tapi dia dapat. Kakak Maya yang pesan, tiba-tiba pas mau keluar dipanggil, Bu jangan dulu pergi, belum siap. Kan alasannya di situ. Dibatalkan. Saya yang dihukum. Saya membatalkan. Saya yang dihukum. Luar biasa itu. Kehidupan kita itu luar biasa. Kasihan ya. Jadi kalau mau batalkan baik konfirmasi. Apalagi dia sudah jalan, apalagi banyak kasus kan sudah naik di dalam mall. Terus konfirmasinya kayak gimana tuh? Di chat aja, di chat atau di telepon. Kan telepon bisa pakai akses telepon gratis, yang aplikasi maupun. Kita bisa bilang ditunda atau di apa? Ya minta maaf apa dan sebagainya. Akhirnya ya silakan, nanti tinggal choice-nya siapa yang batalkan, saya batalkan atau. Oh begitu. Ya. Tapi itu menyelamatkan si driver dengan cara begitu? Tetap tidak. Tetap tidak. Terus? Tapi paling tidak perasaan penumpang ini dia tidak mengawang-awang. Kenapa dia batalkan? Oh iya. Gitu. Nah, karena banyak dulu yang kehidupan begini, akhirnya kan kami berkumpul. Kalau pakai pendekatan diajak untuk lurus-lurus jalan, kan susah itu. Padahal kan mereka ke masjid tiap Jumat, mereka ke masjid tiap lima kali sholat. Kalau yang kebetulan non-muslim kan ke gereja. Tapi kan tidak selesai-selesai itu barang. Padahal ini kan sudah diajari bahwa ini dan ya kecurangan. Kita mau bilang haram juga tidak, akhirnya kita pakai pendekatan ini. Yuk mari kita kumpul, begini caranya. Kita mau berbagi ke orang-orang yang tidak mampu di jalan. Syaratnya adalah bagi dengan uang hasil pendapatan yang diperoleh dengan cara yang jujur. Dari situ kemudian berkumpullah orang-orang banyak.
Dan testimoninya banyak yang kemudian menghentikan semua aktivitas menembak, mendapatkan uang haram dari aplikator setelah masuk ikut di saya punya komunitas dan teman-teman. Menginspirasi lagi. Ya itu. Jadi caranya tidak perlu pakai pendekatan macam-macam, cukup begini. Mau bagi pakai uang jujur. Akhirnya dulu beberapa mengaku sama saya, dan alhamdulillah saya bisa jamin itu tidak terjadi lagi. Mengaku bahwa dulu begini. Saya bilang kita tidak cerita dulu. Tuhan kan pandangnya itu yang cerita ke depan nantinya. Betul. Apa jadi kita di depan, bukan yang di belakang. Betul. Masa depan kita itu di depan, bukan di belakang. Masa belakang. Iya, tinggalkan itu yang di belakang dengan cara apa? Memperbaiki diri. Nah, inilah yang kemudian melahirkan komunitas Mitra Berbagi. Alhamdulillah sampai sekarang eksis berjalan, anggotanya 100 lebih. Saya itu selalu lihat gini, Kabur itu penuh inovasi. Seperti kita di Sulsel Peduli ya. Kabur dulu menimbulkan ide yang beli-beri, di mana kita sampai kita jadi kayak jualan di jalan ya. Jalan. Tapi alhamdulillah kita malah bisa berbagi dengan cara begitu. Jadi karena waktu itu kasus Palu dulu kan. Palu kemudian yang Flores sebelumnya Lombok ya. Jadi kita tidak mungkin memberikan berupa barang pakaian yang pakaian betul. Kita kirim ke sana karena kita anggap itu tidak efektif dan banyak kasus kan memang pada akhirnya memperlihatkan bahwa di lokasi itu pakaian-pakaian itu mereka tidak terlalu membutuhkan itu, dan akhirnya barang-barang yang orang juga sudah ikhlas memberikan ke kita untuk dibagikan, kita ternyata masih bisa dipergunakan ke orang lain, dan kita menjualnya, kita jual di pinggir jalan. Sampai ada ya subuh-subuh kita malamnya kita sudah packing dulu, kita sudah gantung, terus kita bangun lagi subuh-subuh, dan ada yang bilang kita jualan cakar ya gitu, tapi kita bangga melakukan itu, kita senang melakukan itu. Tidak boleh malu. Boleh malu. Kita malah teriak-teriak, malah sampai ke anak-anak kita pun ikut jualan, dan itu hari-hari yang membahagiakan. Akhirnya timbul juga perasaan bahwa saya ingat anak saya dengan bangganya mengambil satu baju di lemari yang menurut saya itu dia sangat suka. Dan kemudian dia bilang, saya mau ikut jual ini juga Bunda untuk kita bagikan. Dan itu pelajaran-pelajaran yang begitu, maksudnya ternyata tidak terlalu membutuhkan terlalu banyak tenaga mengajarkan ini berbuat baik. Dengan cara melihat apa yang kita lakukan itu menginspirasi. Kita lihat saja orang praktekkan sesuatu, di dalamnya itu kan ada pesan. Betul. Kita lakukan itu dan insya Allah akan baik semuanya. Itulah ide-ide beli-beri, terus sekarang Kabur lagi membuat betul-betul sangat menginspirasi. Kabur perbincangan ini, masih banyak sebenarnya yang bisa kita pernah sama-sama di gunung. Sama-sama di gunung, pergi cari orang kesasar, meninggal di gunung dan di laut, gurila, gunung rimba laut. Itu yang tadi saya pertanyakan. Kabur masih ingat tentang gurila? Masih. Kita sama-sama berada di posko SAR yang sangat sulit kita tinggalkan. Hanya harus diru'yat dulu baru tinggalkan ke rumah ya Kak ya. Kayaknya seperti begitu. Dan saya juga tetap mengingatkan untuk tetap sounding dan update berita kami di web terkini.id, Instagram terkini.id, dan Facebook kami di terkini.id. Dan saya juga mengingatkan untuk baca juga ceritanya Kabur di Facebooknya Kabur ya. Facebooknya Ombur Burhanuddin Nur. Di situ banyak sekali cerita-cerita yang menginspirasi Anda juga, termasuk saya pembicaranya. Kabur pembicaraan kita ini alhamdulillah sudah sampai di ujung. Siap. Tidak terasa. Terima kasih sudah hadir di ruang. Sama-sama, saya yang terima kasih. Saya yang terima kasih sudah berbagi di sini, kasih kesempatan untuk berbagi dengan masyarakat. Kapan-kapan kita berbagi terus ya Kak ya. Tetap harus itu. Harus tetap. Karena dengan banyak orang bilang begini, berbagi itu mengurangi, tidak menambah. Berbagi itu ternyata tidak mengurangi Kak. Bukan, jadi tanda bagi itu kalau kita gunakan dalam kehidupan kita, dalam realitas kehidupan kita, itu dia sebenarnya menambah. Kenapa dia menambah? Karena menambah banyak orang mendoakan kita biar lebih sukses. Subhanallah. Kabur ini tambah hari tambah bijak aja sih. Karena sudah tua. Sudah mau menuju akhirat ini. Biasanya tuh Kabur tidak mau dibilang tua. Dewasa. Oh ya, dewasa. Terima kasih Kak ya sudah berbincang dengan kita semua. Terima kasih kepada pemirsa terkini.id. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.